Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Barbara Gunawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Risiko dengan topik Prinsip Manajemen Risiko. Pemirsa sekalian, kita awali dengan menjawab pertanyaan, apa sih ISO itu? Jadi ISO yang merupakan International Organization for Standardization itu berdiri tahun 1947. Merupakan gabungan dari ISA dan UNSCC dengan kantor pusat di Geneva, Swiss. Ya, beranggotakan 161 badan standarisasi nasional dan sampai saat ini ISO itu sudah menerbitkan lebih dari 21 standar internasional baik untuk produk, proses maupun manajemen sistem. Nah, saudara, tentang ISO 31000 yang akan kita perdalam pada kesempatan kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya ya. Ketahuilah bahwa ISO 31000 ini membantu organisasi mengembangkan strategi manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan mereka dan meningkatkan perlindungan aset mereka. Adapun tujuan utamanya adalah mengembangkan budaya manajemen risiko di mana karyawan dan pemangku kepentingan itu menyadari pentingnya pemantauan dan pengelolaan risiko. Kemudian saudara, risiko ini adalah bagian penting dari orang yang akan melakukan bisnis. Dan di dunia di mana sejumlah besar data diproses dengan laju yang semakin cepat, mengidentifikasi dan memitigasi risiko itu merupakan tantangan bagi perusahaan dimanapun ya. Nah, pada tanggal 13 November 2009, International Organization for Standardization tadi kemudian menerbitkan ISO 31000 yang memberikan prinsip dan pedoman pengelolaan risiko, di mana ISO 31000 tersebut merupakan suatu standar implementasi manajemen risiko. Standar ini ditujukan untuk dapat diterapkan dan disesuaikan untuk semua jenis organisasi, dengan memberikan struktur dan pedoman yang berlaku generik terhadap semua operasi yang terkait dengan manajemen risiko. Kemudian saudara, tentang ISO 31000-2018. Jadi, saudara sekalian, agar ISO 31000 itu tetap relevan di lingkungan yang berubah dengan cepat, kemudian komite teknis membuat revisi. Versi baru ini tersedia mulai pertengahan Februari 2018. Setiap bagian standar itu ditinjau dalam semangat kejelasan, kemudian menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk memfasilitasi pemahaman dan membuatnya lebih dapat diakses untuk semua pemangku kepentingan. Saudara, versi 2018 ini menempatkan fokus yang lebih besar pada penciptaan dan perlindungan nilai ya sebagai pendorong utama manajemen risiko, dan menampilkan prinsip-prinsip terkait lainnya seperti misalnya tentang peningkatan berkelanjutan, penyertaan pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan organisasi dan pertimbangan faktor manusia dan budaya. Manajemen risiko ini telah memperoleh pengetahuan komprehensif tentang jenis risiko yang dapat dihadapi oleh organisasi dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Mereka dapat mulai merancang kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dengan dukungan dan kepemimpinan manajemen puncak organisasi. Saudara, ISO 31000 ini dapat diterapkan sepanjang usia organisasi. Dan untuk berbagai kegiatan,
termasuk juga tentang misalnya untuk strategi dan keputusan, operasi, proses, fungsi proyek, produk, layanan, dan aset. Ya, jadi kesimpulannya bahwa ISO 31018 itu jelas dan lebih sederhana ya dibandingkan dengan ISO 2009. Kemudian fokusnya lebih besar pada penciptaan dan perlindungan nilai, dan dapat saudara sekalian, ISO itu telah mengeluarkan dua versi ISO 31000, yakni tahun 2009 dan tahun 2018. Ini ada dua versi ya saudara sekalian, yang gambar sebelah kiri 2009, sedangkan yang sebelah kanan adalah ISO 31000-2018. Berkaitan dengan kedua versi standar ISO tersebut, banyak yang bertanya, apa sih perbedaan antara ISO 31000-2009 dengan ISO 31000-2018? Hal yang perlu saudara ketahui bahwa ISO 31000 tahun 2009 itu merupakan standar manajemen risiko versi awal yang dirilis oleh ISO. Sedangkan ISO 31000 tahun 2018 merupakan versi pembaruan. Oleh karena itu, saudara bakal mendapati adanya perbedaan antara ISO 31000 tahun 2009 dengan ISO 31000 tahun 2018. Saudara sekalian, di sini kita lihat ya, jadi baik ISO 31000-2009 maupun ISO 31000-2018 itu terdiri dari prinsip manajemen risiko, kerangka manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Ya. Nah, kalau yang di 2018-nya ini adalah gambar untuk prinsip manajemen risiko. Lingkaran ini adalah kerangka manajemen risiko, dan yang paling kanan ini adalah proses manajemen risiko. Ya. Nah, saudara, kalau di dalam standar manajemen risiko ISO 31000-2009, kita lihat di sini prinsipnya itu ada 11. Nah, ini ya. Jadi prinsip manajemen risiko versi ISO 31000-2009, prinsipnya itu ada 11 prinsip ya. Nah, dalam standar manajemen risiko ISO 31000-2018, 11 prinsip tersebut dibentuk menjadi lebih sederhana. Ya, jumlahnya hanya ada 8 di sini kalau kita lihat. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, itu perbedaannya ya dari jumlah. Nah, kemudian prinsip menciptakan nilai dihilangkan dan diubah menjadi tujuan. Sementara itu, dua prinsip lainnya yaitu bagian dari proses pengambilan keputusan serta secara eksplisit menangani ketidakpastian itu dihapus. Perbedaan ISO 31000 tahun 2009 dan 2018 selanjutnya itu adalah berkaitan dengan kerangka kerja atau framework. ISO 31000 tahun 2009 mengenal adanya 5 komponen kerangka kerja. Pada ISO 31000 tahun 2018, mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen yang ditempatkan sebagai pusat komponen dalam kerangka kerja. Selain itu, ada penambahan komponen framework lain, yaitu integrasi. Secara total, ISO 31000 tahun 2018 itu memiliki 6 elemen kerangka kerja, ya, yaitu kepemimpinan. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kepemimpinan dan komitmen. Kemudian ada integrasi, kemudian ada desain, ya,
ya, kita lihat. Kemudian ada implementasi, kemudian ada evaluasi, dan kemudian ada lagi peningkatan. Nah, kemudian yang terakhir perbedaan ISO 31000 tahun 2009 dan 2018 terkait dengan komponen proses. Itu tidak terlalu signifikan. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara proses manajemen risiko versi ISO 31000-2009 ini dengan ISO 31000-2018 ya. Jadi perubahan tersebut terletak hanya pada nama elemen dari yang awalnya penetapan konteks menjadi lingkup konteks dan kriteria. Selain itu, proses pencatatan dan pelaporan dimasukkan di dalam diagram. Jadi secara umum ISO 31000-2018 itu menyederhanakan versi 2009 ya. Pada versi 2009, prinsip kerangka kerja dan proses itu digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan. Sedangkan pada versi 2018, ketiga bagian digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Ya, jadi gambar sebelah kanan itu menunjukkan hubungan antara prinsip, kerangka kerja, dan proses dari manajemen risiko. Saudara sekalian, sekarang kita lihat untuk ISO 31000 tahun 2009 yang pada slide sebelumnya tadi sudah sekilas kita bahas ya. Sekarang saudara kita lihat dulu dari prinsip manajemen risiko ya. Nah, dalam ISO 31000-2009 Risk Management, jadi Principles and Guidelines itu menentukan 11 prinsip yang perlu dipahami dan diterapkan pada kerangka kerja dan proses manajemen risiko untuk memastikan efektivitasnya. Kita bahas satu persatu ya tentang prinsip manajemen risiko yang ada di sini. Ada 11 ini ya. Yang pertama, yaitu memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi. Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan manajemen risiko harus dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyerap risiko agar organisasi dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang dan yang dapat muncul di masa depan. Jadi dia memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selain itu, manajemen risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko yang berdampak buruk yang dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi. Yang kedua, saudara lihat yaitu bagian terpadu dari proses organisasi. Saudara, manajemen risiko itu artinya harus melekat pada seluruh proses organisasi. Karena setiap proses organisasi itu menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran proses tersebut tidak tercapai. Prinsip ini juga secara implisit menyatakan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab top manajemen, ya, tetapi seluruh bagian dari organisasi. Yang ketiga di sini yaitu bagian dari pengambilan keputusan. Ya, saudara harus diingat bahwa setiap alternatif keputusan itu mengandung risiko sendiri. Untuk itu, dalam memilih alternatif keputusan, organisasi harus mempertimbangkan unsur risiko dari setiap alternatif, ketersediaan sumber daya organisasi, serta kapabilitas dan toleransi organisasi dalam menyerap risiko. Yang keempat, saudara secara khusus menangani ketidakpastian, ya.
bahwa setiap organisasi itu tentu menghadapi ketidakpastian dalam perjalanannya mencapai sasaran mereka. Manajemen risiko itu membantu mengurangi aspek ketidakpastian dengan memberikan ukuran atau parameter terhadap konsekuensi dari risiko. Parameter ini menunjukkan exposure organisasi terhadap risiko tersebut yang nantinya akan menentukan penanganan risiko. Dengan penanganan risiko diharapkan dapat membantu organisasi mereduksi exposure risiko dan ketidakpastian yang dihadapi oleh organisasi. Yang kelima, saudara, yaitu sistematis, terukur, dan tepat waktu. Apa maksudnya? Jadi, prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus dijalankan secara konsisten dan terintegrasi pada seluruh organisasi. Pembentukan risk governance yang memperjelas kewenangan, peran, dan tanggung jawab dari setiap unit organisasi itu berkaitan dengan manajemen risiko juga diperlukan untuk mendukung efektivitas manajemen risiko. Yang keenam, saudara, berdasarkan informasi terbaik yang ada. Penjelasannya, jadi penerapan manajemen risiko itu harus didukung dengan informasi terbaik yang dapat diperoleh organisasi. Informasi terbaik itu ada 3 aspek, yaitu informasi yang relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung perolehan informasi yang terbaik, itu organisasi dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk database informasi, misalnya dengan cara membuat risk register. Tanpa adanya informasi terbaik, maka penerapan manajemen risiko itu dapat menjadi tidak tepat sasaran. Yang ketujuh, saudara, bersifat khas untuk organisasi. Jadi dia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, ya. Di mana setiap individu, unit kerja, dan organisasi itu tentu memiliki karakteristik tersendiri dan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Nah, salah satu keunggulan dari ISO 31000/2009 ini yaitu menyediakan standar genetik yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pemangku risiko dalam usaha mencapai tujuannya masing-masing. Untuk itu, setiap pemangku risiko tidak hanya mengikuti sistem manajemen risiko yang dibentuk oleh unit atau organisasi lain, tapi harus menyesuaikan dengan keadaan dan risiko yang dihadapinya. Kita lihat nomor 8, saudara sekalian, yaitu mempertimbangkan faktor manusia, prinsip mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Jadi, saudara, penerapan manajemen risiko itu harus mempertimbangkan kultur atau budaya, persepsi dan kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan kepentingan antara organisasi dengan individu yang ada di dalamnya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena penerapan manajemen risiko itu dilakukan oleh sumber daya dan insani dari organisasi, ya kan? Kemudian yang ke-9 yaitu tentang transparan dan inklusif. Jadi penerapan dan informasi mengenai manajemen risiko itu harus melibatkan seluruh bagian organisasi. Keberadaan suatu risiko juga tidak boleh disembunyikan atau dilebih-lebihkan. Kemudian yang ke-10 dinamis, berulang, dan responsif. Ya, itu artinya apa? Responsif terhadap perubahan. Ya. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko itu harus diimplementasikan secara konsisten dan berulang, serta harus dapat memfasilitasi perubahan pada sisi internal dan eksternal organisasi. Yaitu proses monitoring dan review itu akan menjadi aktivitas kunci dalam mendeteksi perubahan dan memfasilitasi penyesuaian pada manajemen risiko. Yang terakhir yaitu tentang memfasilitasi perbaikan
ya, dan peningkatan organisasi, ya. Nah, keberadaan manajemen risiko itu seharusnya diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal organisasi, ya. Jadi perbaikan berkelanjutan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang signifikan pada organisasi. Nah, kalau kita lihat kemudian bagian tengah ini adalah kerangka manajemen risiko. Ya, kita lihat kerangka manajemen risiko untuk ISO 31000/2009. Ya. Jadi dimulai dengan pemberian mandat. Nah, kita lihat dari sini ya. Dimulai dari pemberian mandat dan komitmen, jadi merupakan hal yang sangat penting karena menentukan akuntabilitas, kewenangan, dan kapabilitas dari pelaku manajemen risiko. Hal-hal penting yang harus diketahui pada pemberian mandat dan komitmen adalah di situ membuat dan menyetujui kebijakan manajemen risiko. Kemudian menyesuaikan indikator kinerja manajemen risiko dengan indikator kinerja perusahaan. Menyesuaikan kultur organisasi dengan nilai-nilai manajemen risiko. Menyesuaikan sasaran manajemen risiko dengan sasaran strategis perusahaan. Kemudian memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab. Menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko dengan kebutuhan organisasi. Setelah pemberian mandat dan komitmen, kerangka kerja ISO 31000/2009 dilanjutkan dengan kerangka implementasi, ya, yaitu berupa plan, do, check, and act. Yaitu dengan melakukan apa saja, yaitu perencanaan kerangka kerja manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko, kemudian perbaikan kerangka kerja manajemen risiko secara berkelanjutan. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko itu mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen risiko, menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya manajemen risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, selanjutnya dilakukan proses penerapan proses manajemen risiko. Ya. Nah, dalam penerapan manajemen risiko itu perlu dilakukan monitoring dan review terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Setelah itu, kerangka kerja manajemen risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan, yang dapat menghasilkan penerapan manajemen risiko yang handal. Nah, itulah saudara keterangan tentang ISO 31000/2009. Nah, di sini saudara sekalian, kalau kita lihat yang berikutnya tentang proses manajemen risiko, ya. Proses manajemen risiko ini merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko, ya, karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun tadi, ya kan? Tadi di slide sebelumnya ada prinsip dan kerangka kerja yang dibangun. Nah, saudara, kita lihat proses manajemen risiko ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama, penetapan konteks.
ya, atau menentukan konteks. Jadi penetapan konteks ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan ya sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, kemudian stakeholders yang berkepentingan dan keberagaman kriteria risiko, di mana hal-hal ini akan membantu pengungkapan dan menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Terdapat 4 konteks yang perlu ditentukan dalam penetapan konteks ini, yaitu konteks internal, konteks eksternal, konteks manajemen risiko, dan kriteria risiko. Yang pertama untuk konteks internal, ini memperhatikan sisi internal organisasi. Misalnya struktur organisasi, kultur dalam organisasi, dan hal lain yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kemudian untuk konteks eksternal itu mendefinisikan sisi eksternal organisasi. Siapa saja sisi eksternal organisasi itu misalnya ada pesaing, otoritas, perkembangan teknologi, dan hal-hal lain yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Saudara, konteks manajemen risiko memperhatikan bagaimana manajemen risiko diperlakukan dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan di masa yang akan datang. Terakhir, dalam pembentukan manajemen risiko organisasi itu perlu mendefinisikan parameter yang disepakati bersama untuk digunakan sebagai kriteria risiko. Kemudian saudara, penilaian risiko atau risk assessment. Nah, sekarang yang ini. Jadi saudara, penilaian risiko itu kita lihat terdiri dari identifikasi risiko. Nah, di sini ya. Ada identifikasi, ada analisis, ada evaluasi. Ya kan? Jadi, identifikasi risiko itu mengidentifikasi risiko apa aja sih yang dapat memengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kalau analisis risiko itu tentunya menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang sudah diidentifikasi tadi. Kalau evaluasi risiko itu berarti membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko akan diterapkan. Kemudian penanganan risiko, ya itu. Jadi dalam menghadapi risiko terhadap 4 penanganan yang dapat dilakukan oleh organisasi, yaitu menghindari risiko, ya, kemudian dengan cara mitigasi risiko atau mereduksi risiko, ya, dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan atau dampak. Kemudian caranya lagi yaitu dengan cara transfer risiko kepada pihak ketiga, ya, atau menerima risiko, ya. Nah, ketiga proses besar tersebut itu didampingi oleh 2 proses. Apa saja? Yaitu komunikasi dan konsultasi. Nah, yang ada di sebelah kiri ini, ya. Saudara, komunikasi dan konsultasi itu merupakan hal yang penting, mengingat prinsip manajemen risiko yang ke-9 tadi yaitu menuntut manajemen risiko yang transparan dan inklusif, di mana manajemen risiko itu harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholders organisasi. Adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan itu dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen risiko dan membuat kegiatan manajemen risiko menjadi tepat sasaran.
Nah, kemudian kalau kita lihat di sisi kanan, di sini ya, kemudian ada monitoring dan review. Ya, hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. Saudara, manajemen risiko ini merupakan proses esensial dalam organisasi untuk memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ya. Jadi ISO 31000/2009 ini merupakan standar yang dibuat untuk memberikan prinsip dan panduan generik dalam penerapan manajemen risiko. Di mana standar ini menyediakan tadi ya ada 3, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Di mana prinsip manajemen risiko tadi merupakan fondasi dari kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Sedangkan kerangka kerja manajemen risiko merupakan struktur pembangunan proses manajemen risiko. Dan proses manajemen risiko merupakan penerapan dari inti dari manajemen risiko. Sehingga harus dijalankan secara komprehensif, konsisten, dan terus diperbaiki sesuai dengan keperluan. Nah, implementasi manajemen risiko berbasis ISO 31000 tahun 2009 ini secara mendetil dan menyeluruh pada ketiga komponen tersebut ya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko organisasi. Jadi jelas ya bagaimana hubungan antara prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang ada pada ISO 31000 tahun 2009. Saudara, tadi saya sudah menjelaskan tentang ISO 31000 tahun 2009. Nah, sekarang bagaimana dengan ISO 31000 tahun 2018? Kita lihat dari ruang lingkup dulu ya. Jadi standar ini menyediakan pedoman untuk pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Saudara, pengaplikasian pedoman ini dapat disesuaikan untuk segala organisasi dan konteksnya. Standar ini menyediakan pendekatan umum untuk mengelola segala jenis risiko dan tidak spesifik untuk industri atau sektor tertentu saja. Standar ini dapat digunakan sepanjang usia organisasi dan dapat diterapkan untuk segala aktivitas, ya, termasuk pengambilan keputusan pada semua level. Saudara, ketika kita mempelajari ISO 31000 tahun 2018, ada banyak terminologi manajemen risiko yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu tentang risiko itu sendiri. Jadi risiko itu merupakan efek dari ketidakpastian pada sasaran, ya. Nah, efek itu adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan. Efek itu bisa positif, bisa negatif, bisa juga keduanya, dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang. Dan sasaran itu dapat memiliki berbagai aspek dan kategori, serta dapat diterapkan pada berbagai tingkat. Saudara, risiko pada umumnya dinyatakan mengacu pada sumber risiko, potensi peristiwa, konsekuensi, dan kemungkinan kejadian. Nah, adapun manajemen risiko itu ya adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam kaitannya dengan risiko. Masih dalam terminologi manajemen risiko. Jadi yang dimaksud dengan pemangku kepentingan itu adalah orang atau organisasi yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh suatu keputusan atau aktivitas.
Istilah pihak berkepentingan dapat juga digunakan sebagai alternatif dari pemangku kepentingan atau stakeholders. Kemudian yang dimaksud dengan sumber risiko adalah elemen yang secara mandiri atau dalam kombinasi memiliki potensi untuk menimbulkan risiko. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa adalah kejadian atau perubahan suatu set dari kondisi. Suatu peristiwa dapat memiliki satu atau lebih kejadian serta dapat memiliki beberapa penyebab dan beberapa konsekuensi. Peristiwa itu dapat berupa sesuatu yang diharapkan yang tidak terjadi atau sesuatu yang tidak diharapkan yang terjadi. Suatu peristiwa dapat menjadi sumber risiko. Lalu tentang konsekuensi. Hasil keluaran suatu peristiwa yang memengaruhi sasaran itu adalah maksud dari konsekuensi. Jadi suatu konsekuensi dapat pasti atau tidak pasti serta dapat memiliki efek positif atau negatif, ya, langsung atau tidak langsung terhadap sasaran. Konsekuensi dapat dinyatakan secara kualitatif maupun kuantitatif. Segala konsekuensi dapat tereskalasi melalui efek beruntun dan kumulatif. Masih terminologi manajemen risiko tentang kemungkinan kejadian. Yang pertama, kemungkinan sesuatu terjadi. Jadi kata kemungkinan kejadian itu adalah kemungkinan terjadinya sesuatu, baik didefinisikan, diukur, atau ditentukan secara objektif maupun subjektif, kualitatif maupun kuantitatif, dan dijelaskan menggunakan istilah umum maupun matematis. Ya, istilah bahasa Inggris dari likelihood itu tidak memiliki padanan setara dalam beberapa bahasa, sehingga istilah yang setara dengan probability itu lebih sering dipakai. Kemudian terminologi manajemen risiko yang berikutnya adalah tentang pengendalian. Tindakan yang memelihara dan atau memodifikasi risiko itu adalah makna dari pengendalian. Pengendalian termasuk tetapi tidak terbatas pada semua proses, kebijakan, piranti, praktik atau kondisi dan atau tindakan lain yang memelihara dan atau memodifikasi risiko. Saudara, pengendalian mungkin tidak selalu menghasilkan efek modifikasi yang diharapkan atau diasumsikan. Nah, di sini kita lihat arsitektur ISO 31000/2018 yang tadi sudah digambarkan di slide-slide di awal. Jadi sudah saya sampaikan bahwa ISO 31000/2018 itu juga meliputi prinsip ini tadi ya, yang di tahun 2009 ada 11, kalau di tahun 2018 hanya ada 8. Saudara, kemudian di sini ada kerangka kerja, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini untuk arsitektur ISO 31000/2018 kita baru akan membahas tentang prinsip, ya. Nah, ini ya. Tadi kalau ada gambar secara keseluruhan, prinsip itu kita ambil yang ini saja dulu ya pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kalau kita perbesar, prinsip ISO 31000/2018. Jadi saudara, pengertian manajemen risiko menurut ISO 31000/2018 itu merupakan standar versi terbaru dari proses yang sudah dimodifikasi oleh ISO. Indonesia menggunakan ISO 31000 sebagai standar nasional Indonesia yang dikenal menjadi SNI ISO 31000. Adanya pengetahuan mengenai prinsip ini dijadikan paradigma dan salah satu prasyarat mengenai praktis yang benar dan efektif.
ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Ya, tentang prinsip ISO 31000-2018 ya. Prinsip ini memberikan panduan terhadap karakteristik manajemen risiko yang efektif dan efisien, mengomunikasikan nilainya serta menjelaskan maksud dan tujuannya. Saudara, prinsip adalah fondasi pengelolaan risiko dan sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Ya kan? Jadi tadi kalau ada gambar lingkaran itu ada prinsip, ada kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Jadi prinsip ini adalah fondasi pengelolaan risiko yang harus dipertimbangkan ketika akan menyusun kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip ini sebaiknya memungkinkan organisasi untuk mengelola efek ketidakpastian terhadap sasarannya. Prinsip ISO 31000-2018 tentang penciptaan nilai. Jadi menurut ISO 31000-2018, tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai. Ya. Penciptaan nilai tertinggi bagi organisasi adalah tercapainya visi dan misi organisasi, itu pasti. Tujuan manajemen risiko itu dapat tercapai jika manajemen risiko diintegrasikan dalam perencanaan strategis dalam usaha mencapai visi misi organisasi. Manajemen risiko harus diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dalam organisasi, walaupun fokusnya pada implementasi atau eksekusi strategis. Sehingga sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan dan melindungi nilai, maka manajemen risiko itu terlibat pada proses pencapaian nilai atau visi misi organisasi. Saudara, kita lihat sekarang prinsip ISO 31000 yang 2018 tadi yang ada 8 ya. Yang digambar tengah-tengah tadi untuk ISO 31000-2018 ada 8. Untuk yang ISO 31000-2009 tadi sudah saya jelaskan satu persatu yang 11 prinsip ya. Sekarang saya menjelaskan prinsip ISO 31000-2018 yang terdiri dari 8 prinsip. Yang pertama yaitu tentang terintegrasi. Jadi manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Artinya, manajemen risiko itu harus menyatu dengan proses bisnis terkait, sehingga membantu menyusun prioritas tindakan, pemilihan alternatif tindakan, dan pengambilan keputusan. Prinsip yang kedua yaitu terstruktur dan komprehensif. Ya, pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur atau dapat dibandingkan. Manajemen risiko menghasilkan pemahaman yang sama untuk seluruh struktur organisasi dari pucuk pimpinan sampai staf pada semua bagian dan departemen. Saudara sekalian, kemudian prinsip yang ketiga yaitu disesuaikan. Jadi konteks kerangka dan proses manajemen risiko disesuaikan dengan konteks organisasi baik internal maupun eksternal sesuai tujuan organisasi. Disesuaikan dengan kondisi internal perusahaan, sasaran organisasi, budaya organisasi, kebutuhan sumber daya untuk pengelolaan risiko maupun kondisi eksternalnya. Prinsip yang keempat dari ISO 31000-2018 adalah inklusif, ya, yaitu pelibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan itu memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk dipertimbangkan. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terintegrasi.
terinformasi. Artinya, mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses manajemen risiko, sehingga mempunyai kesamaan sudut pandang antar unit kerja dan dalam unit organisasi, dan memastikan bahwa strategi itu sudah berjalan dengan baik. Saudara, prinsip ISO 31000-2018 yang kelima adalah dinamis. Jadi, risiko itu dapat muncul, berubah, atau hilang seiring perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko itu mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Artinya bahwa manajemen risiko selalu siap merespons perubahan yang terjadi baik pada konteks internal maupun eksternal. Mengantisipasi risiko yang mungkin timbul karena perubahan, dan memastikan kerangka kerja manajemen siap untuk menghadapi dan mengadaptasi perubahan yang terjadi. Kemudian prinsip yang keenam yaitu informasi yang tersedia. Ya, informasi yang tersedia. Saudara, di sini masukan manajemen risiko itu didasarkan atas informasi historis yang terjadi saat ini dan juga harapan masa depan. Ya. Nah, manajemen risiko ini secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi itu sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi kepentingan bagi pemangku kepentingan yang relevan. Artinya, perlunya kesadaran akan pentingnya membangun sistem informasi yang mampu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai basis dalam proses pengelolaan risiko. Dimulai dari proses identifikasi analisis sampai evaluasi risiko. Prinsip yang ketujuh, ya, yaitu faktor manusiawi dan kultur. Perilaku manusia dan budaya atau kultur secara signifikan memengaruhi seluruh aspek manajemen risiko, ya, di setiap level maupun tahapan. Artinya, keberhasilan manajemen risiko itu tergantung pada keinginan dan kemampuan sumber daya manusia yang ada. Diperlukan keselarasan antara kemampuan sumber daya manusia organisasi, kepentingan para pemangku kepentingan, dan sasaran organisasi. Keberhasilan pelaksanaan manajemen risiko itu memerlukan dibangunnya budaya sadar risiko. Prinsip yang kedelapan adalah perbaikan berkelanjutan. Ya, jadi manajemen risiko selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman. Perbaikan berkelanjutan itu diperlukan untuk meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko. Saudara, kita sudah berada di penghujung dari materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat saudara pahami. Tentunya saudara dapat memahami lebih baik lagi apabila saudara membaca referensi yang ada di buku-buku manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.